Baik, selamat pagi Pak Dan, selamat pagi teman-teman sekalian. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Ya, selesai. Uh, saya, Rakadhani Kaliafif dengan NIM 1217125 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Akuntansi Ganti Rugi, Penelusuran Aset dan Pemulihan Kerugian. Kalau misalnya tak boleh. Ya, dalam presentasi saya pada pagi hari ini, saya akan membahas mengenai fraud, kemudian penelusuran aset, pemulihan kerugian, perhitungan kerugian keuangan negara, selanjutnya lembaga yang menangani fraud di Indonesia dan kasus korupsi simulator SIM tahun 2015 oleh Titik Purnomo, serta perhitungan kerugian keuangan negaranya. Selanjutnya yang pertama, fraud. Menurut Tuan Kota tahun 2013, merupakan setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak bergantung pada penerapan ancaman kekerasan maupun kekuatan fisik. Sedangkan menurut Karyono tahun 2013, fraud adalah penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi maupun orang-orang luar organisasi. Selanjutnya, fraud diklasifikasikan oleh ACFE dalam fraud tree yang terbagi menjadi 3, meliputi yang pertama fraudulent financial statement, yakni fraud yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan atau financial engineering dan penyajian laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan, atau mungkin dapat dianalogikan sebagai istilah window dressing. Kemudian yang kedua adalah asset misappropriation, yakni penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan, yang fraud ini secara ilegal menggunakan aset perusahaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yakni corruption, yakni fraud yang paling sulit untuk dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain, pihak tersebut secara perorangan maupun kelompok, seperti contoh kasus korupsi maupun kasus suap. Berikut bagan dari fraud tree yang dicetuskan oleh ACFE. Selanjutnya adalah penelusuran aset. Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2007, suatu teknik penelusuran aset merupakan suatu teknik yang digunakan oleh seorang investigator atau auditor forensik dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non-keuangan yang berkaitan dengan aset hasil perbuatan tindak korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang yang disembunyikan oleh pelaku untuk dapat diidentifikasi serta dihitung jumlahnya. Selain itu, setiap koruptor di seluruh dunia ini memiliki kesamaan, yaitu yang pertama memiliki kekuasaan yang besar, seperti contohnya pemimpin politik, perdana menteri, atau pemimpin lembaga besar hingga presiden. Kedua, kekuasaan besar tersebut meliputi seluruh unsur trias politika, kemudian pers, terus lalu oposisi bisa dibungkam, lalu serta pemilihan umum menjadi panggung sandiwara. Kelompok tersebut telah menjadi koruptor yang paling besar yang disebut sebagai autokrat. Sedangkan kleptokrat merupakan penguasa yang menyembunyikan jarahannya di luar negeri. Kekayaan tersebut dari hasil korupsi tersebut akan digunakan untuk keturunannya, serta kleptokrat akan melarikan diri ke luar negeri dan bermukim di luar negeri, serta menikmati jarahannya. Adapun
kleptokrat ini masih menguasai dan mengelola bisnis di tanah air melalui money politics. Selanjutnya, dalam penelusuran aset, terdapat sumber-sumber informasi yang dapat didapatkan untuk penelusuran aset. Menurut Warna Kota tahun 2013, meliputi 13 sumber, yakni yang pertama, laporan transaksi keuangan yang mencurigakan, dan transaksi keuangan tunai yang dikirimkan kepada penyedia jasa keuangan kepada PPATK. Yang kedua, pihak PPATK juga mempunyai jaringan kerjasama dengan lembaga serupa di luar negeri yang memiliki counterpart-nya dan pihak Interpol. Yang ketiga, informasi lain adalah dari hasil penelitian dari orang-orang yang mengkhususkan diri dalam pemburuan harta haram. Selanjutnya, terdapat bermacam-macam kantor pendaftaran yang informasinya terbuka untuk umum karena memiliki yang memang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum, seperti contohnya website Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, khusus untuk penyelenggara negara, Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 mengatur tentang pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara. Selanjutnya, pembocoran informasi oleh orang dalam dengan alasan seperti kekecewaan dengan partner dagangnya sehingga harapan untuk memperoleh keringanan hukum karena telah bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar suatu kasus tersebut. Selanjutnya, persengketaan di antara anggota keluarga terkadang berakhir dengan mengungkapkan harta yang disembunyikan. Lalu, mengetahui kebiasaan etnik tertentu akan menjadi dan sangat membantu dalam penelusuran aset. Selanjutnya, psikologis manusia yang mendadak kaya akan terlihat dari pola pengeluarannya. Lalu, masih berhubungan dengan etnis, advertensi mengenai perusahaan-perusahaan dalam iklan kematian juga dapat menjadi sumber informasi dalam penelusuran aset. Selanjutnya, birokrat menyembunyikan hasil korupsi yang bentuk hartanya adalah deposito atau penanaman di bank dalam bentuk lain dan uang tunai dalam bentuk valuta asing, khususnya US dollar. Selanjutnya, kecapaian psikologis karena usia lanjut atau faktor-faktor lain dapat mendorong seseorang untuk menyerah dan mengungkap kebenaran atas kecurangan yang dia lakukan. Selanjutnya, lembaga-lembaga tertentu yang dapat melakukan covert operation untuk penelusuran aset yang tersembunyi. Selanjutnya, pemulihan kerugian menurut Warna Kota 2013 adalah proses mengubah aset yang telah ditemukan melalui penelusuran aset menjadi aset yang diserahkan kepada pihak-pihak yang dimenangkan dalam penyelesaian sengketa. Seperti contohnya negara untuk kasus korupsi. Lalu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Korupsi Pidana Pencucian Uang, pada pasal 3 berbunyi, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan akan dipidana karena pidana pencucian uang. Dengan pidana paling lama yakni 20 tahun penjara serta denda paling banyak yaitu adalah 10 miliar rupiah. Selanjutnya pasal 4 berbunyi setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat 1 dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda yang paling banyak adalah 5 miliar rupiah. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 31 Tahun 1999, JUU Nomor 20 Tahun 2001, pada pasal 17 berbunyi selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 2, pasal 3, pasal 5 hingga pasal 14, terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18. Pasal 18 ayat 1 huruf B
berbunyi pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Kemudian pasal 18 ayat 2 berbunyi jika terpidana tidak membayarkan uang pengganti paling lama dalam kurun waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Kemudian pasal 18 ayat 3, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf B, maka dipidana dengan pidana penjara yang lainnya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Selanjutnya, perhitungan kerugian. Menurut Tuan Anggota 2013, ini perhitungan kerugian itu menghitung kerugian tidak hanya dapat melalui akuntansi, namun juga dapat ditentukan melalui gagasan opportunity cost atau opportunity loss. Namun, bila kerugian tersebut dihitung dan menggunakan gagasan akuntansi, juga tidak menutup kemungkinan bahwa hasil perhitungan tersebut adalah benar. Selanjutnya, kerugian yang mencerminkan keadaan yang nyata sebagai konsekuensi atas perbuatan melawan hukum. Perhitungan apapun seperti akuntansi, ekonomi, maupun yang lainnya, pada akhirnya harus diuji dengan ketentuan hukum. Terdapat banyak pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung kerugian negara, maka harus terdapat penyesuaian metode antara keadaan nyata dan dengan ketentuan hukum. Selanjutnya, menurut Agustina tahun 2003, adanya hubungan kerugian dan perbuatan melawan hukum adalah undang-undang tidak secara lengkap mengatur ganti rugi yang timbul dari perbuatan melawan hukum. Kemudian membandingkan kerugian dalam perbuatan melawan hukum dan mencatat beberapa persamaan, membandingkan tuntutan ganti rugi menurut teori klasik tort law dengan tuntutan ganti rugi berdasarkan hubungan kontraktual. Setelah itu, ajaran kausalitas tidak penting dalam hukum pidana, namun juga penting dalam pidana perdata. Selanjutnya, perhitungan kerugian keuangan negara. Dalam Undang-Undang tentang Pendaharaan Negara, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, pada pasal 1 ayat 22, menyatakan bahwa kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata pada jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Kemudian menurut Wanakota tahun 2018, kerugian negara merupakan kurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh suatu keadaan di luar kemampuan manusia. Selanjutnya, terdapat pohon kerugian keuangan negara yang sejalan dengan fraud yang dicetuskan oleh ACFE. Menurut Tuan Anggota tahun 2018, pohon kerugian negara ini terdapat 4 akun dan masing-masing memiliki beberapa ranting. Keempat akun tersebut adalah aset dan kewajiban yang merupakan akun neraca, serta penerimaan dan pengeluaran yang merupakan akun laporan arus kas atau laporan realisasi anggaran. Apabila akun ini diurutkan melalui akun arus kas terlebih dahulu, kemudian akun neraca, maka akan menghasilkan secara berurutan singkatan REAL, yakni receipt atau penerimaan, expenditure atau pengeluaran, aset, dan liability. Dalam konteks APBN, untuk penerimaan dan pengeluaran dapat menggunakan istilah revenue dan belanja. Selanjutnya, keempat cabang tersebut akan memiliki ranting yang melambangkan modus operandi tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Yang pertama adalah akun receipt atau penerimaan, memiliki 3 cabang, yakni yang pertama wajib bayar, tidak setor, kemudian wajib pungut tidak setor, dan potongan penerimaan ditinggikan. Kemudian untuk akun expenditure atau pengeluaran memiliki 3 cabang, yakni kegiatan fiktif, perundangan tidak berlaku lagi, dan pengeluaran lebih cepat. Selanjutnya, akun yang ketiga yakni aset memiliki 5 cabang, yaitu yang pertama pengadaan barang, pelepasan aset, pemanfaatan aset, penempatan aset, dan kredit macet. Kemudian yang keempat yakni akun liability atau kewajiban memiliki 3 cabang, yakni kewajiban nyata, kewajiban bersyarat, dan kewajiban tersembunyi. Adapun menurut Wanakota tahun 2018, terdapat akun kelima yang tidak dimasukkan dalam kerugian keuangan negara, yaitu disebut pengeluaran di luar APBN.
yang dijelaskan bahwa pengeluaran di luar APBN yaitu penyelewengan dana yang tidak tercantum dalam APBN. Kemudian sumber dana taktis yang berasal dari pihak ketiga seperti rekanan yang dimintai sumbangan karena telah ikut andil dalam pengadaan barang atau jasa, namun pengeluarannya tidak sejalan dengan maksud dari pengumpulan dana tersebut. Bahkan sifat pengeluarannya beraneka ragam, mulai dari pengeluaran yang diragukan kepatuhannya hingga penyuapan. Kemudian pengeluaran di luar APBN ini tidak terlihat dalam PON keuangan negara, dalam bagan PON kerugian keuangan negara karena sifatnya yang off balance sheet, sedangkan bagan bersifat on balance sheet. Selanjutnya masuk kepada metode-metode perhitungan kerugian keuangan negara yang menurut Tuan Anggota tahun 2018 terdapat 8 metode, yaitu yang pertama adalah metode kerugian total. Metode ini menjadikan seluruh jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara dengan jumlah seluruh total pengeluaran dianggap sebagai kerugian keuangan negara. Kemudian yang kedua adalah metode kerugian total dengan penyesuaian, yakni metode perhitungan kerugian keuangan negara dengan penyesuaian ke atas. Penyesuaian ini dilakukan bila barang yang dibeli harus dimusnahkan dan pemusnahannya memerlukan biaya tambahan. Kemudian yang ketiga adalah kerugian bersih, yang merupakan kebalikan dari kerugian total penyesuaian yang menggunakan penyesuaian ke bawah, yakni dengan barang yang dibeli itu dijual kembali dan keuntungannya untuk mengurangi kerugian yang telah diterima oleh negara. Selanjutnya metode yang keempat yaitu metode harga wajar, yang dalam metode perhitungan ini menekankan pada penentuan harga pasar sebagai kuncinya. Harga wajar menjadi pembanding untuk harga realisasi dan kerugian keuangan negara itu berdasarkan selisih dari harga wajar tersebut dengan harga realisasi. Selanjutnya metode kelima adalah metode harga pokok, yakni bila harga pasar melebihi harga pokok, maka harga pokok harus ditambahkan dengan margin keuntungannya. Sebaliknya, bila harga pasar berada di bawah harga pokok, maka harga pokok harus dikurangi dengan margin kerugiannya. Namun, hal tersebut akan mengantarkan pada kritikan selanjutnya, yaitu bahwa harga pokok dan margin keuntungan atau kerugian untuk tiap pengusaha berbeda, karena adanya keunggulan kompetitif. Kemudian selanjutnya adalah metode ke-6, yaitu harga perkiraan sendiri atau HPS. Metode perhitungan ini dihitung dengan menggunakan pengetahuan dan keahlian mengenai barang atau jasa yang ditenderkan dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, terdapat beberapa syarat untuk menyusun dasar datanya. Penggunaan harga pembanding ini biasanya akan dihitung oleh appraisal atau penilai. Appraisal sendiri dapat berupa orang yang berspesialisasi atau berpengalaman dalam aset tertentu. Juga terdapat ahli keuangan yang berspesialisasi dalam penilaian perusahaan. Seperti halnya harga pembanding, nilai yang diajukan oleh beberapa appraisal seringkali lebih dapat diterima oleh pengadilan daripada nilai yang diajukan oleh seorang appraisal. Selanjutnya metode ketujuh yakni metode opportunity cost, yang merupakan metode perhitungan yang mempertimbangkan kemungkinan alternatif lain untuk menilai apakah pengambilan keputusan tersebut adalah yang terbaik dan mempertimbangkan alternatif lainnya. Biasanya metode ini diunggulkan oleh para ekonom. Selanjutnya yang terakhir yaitu metode bunga sebagai unsur kerugian negara. Yang dimaksud dengan bunga sebagai bentuk kerugian keuangan negara ini merupakan unsur-unsur kerugian negara yang terjadi karena transaksi-transaksi seperti penempatan aset, kemudian bunga yang seharusnya didapatkan oleh negara itu diambil oleh pelaku tindak pidana korupsi, seperti itu. Selanjutnya, follow the money. Menurut Tuan Anggota tahun 2018, menurut pendekatan follow the money ini merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk menemukan uang, aset, atau kekayaan yang karena pelaku tindak pidana
yang akan berusaha untuk menyembunyikan barang bukti yang didapatkan dari hasil tindak pidana tersebut. Pendekatan ini lebih efektif daripada pendekatan follow the suspect karena lebih menekankan pencarian uang terlebih dahulu dibandingkan dengan pelaku. Karena dengan demikian, maka pelaku akan terungkap seiring ditemukannya bukti-bukti arus uang yang dapat dicurigai merupakan hasil dari tindak pidana korupsi maupun pencucian uang. Selanjutnya, penelusuran aset itu akan digunakan untuk menyusun sunburst. Yang sunburst ini menurut Siddhartha tahun 2018 dapat menunjukkan arus kas yang rumit berbentuk seperti diagram cahaya yang mencuat dari matahari. Contohnya itu seperti miliknya PwC dari kantor akuntan publik Big Four yang berhasil mengungkap kasus korupsi Bank Bali menggunakan software khususnya. Selanjutnya, lembaga-lembaga yang menangani fraud di Indonesia. Yang pertama yaitu BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, memiliki fungsi untuk memeriksa pengolahan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang diadakan bebas dan mandiri. Visinya yakni pendorongan pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Misinya ada dua, yakni memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, dan melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independensi, dan profesional. Tujuan strateginya yaitu meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong kelompok keuangan negara untuk mencapai tujuan negara, dan meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dan mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Yang kedua adalah ACFE Indonesia yang memiliki visi menjadi anggota yang profesional anti fraud yang terbesar di Indonesia, yang terdepan dalam memberikan edukasi, penelitian, advokasi, dan pengembangan anti fraud. Misinya ada dua, yakni bekerja sama dengan mitra dalam mengurangi insiden fraud dan kejahatan kerah putih lainnya, dan membantu anggota dalam pencegahan penanggulangan fraud melalui penyediaan resources dan best practice anti fraud, memberikan advokasi dan thought leadership dalam prakarsa anti fraud. Tujuannya yang pertama mengembangkan kompetisi dan kualitas para profesional anti fraud, kemudian membantu menjaga standar kompetensi profesional anti fraud, lalu mendorong para CFE dan anggota ACFE untuk menaati kode etik profesional, menjaga integritas dan objektivitas serta profesionalismenya, kemudian bekerjasama dengan lembaga terkait melakukan kampanye dan advokasi anti fraud di Indonesia, serta menerbitkan publikasi jurnal hasil penelitian serta thought leadership dalam anti fraud. Yang selanjutnya adalah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki visi yaitu bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Misinya ada tiga, yaitu meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem dan pendidikan anti korupsi yang komprehensif, kemudian pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum, kemudian meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Terdapat 5 asas KPK, yaitu yang pertama kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan profesionalitas. Selanjutnya, kasus yang akan dibahas merupakan kasus simulator SIM tahun 2015 oleh Didik Purnomo serta perhitungan kerugian keuangan negaranya. Kasus ini merupakan kasus pengadaan driving simulator SIM untuk roda 2 dan roda 4 yang melibatkan Didik Purnomo selaku mantan wakil Kepala Korlantas Polri. Kasus ini terjadi pada tahun 2011 dan dinyatakan ingkrah pada tahun 2015. Didik Purnomo bersama Joko Susilo selaku mantan Kepala Korlantas Polri dalam melancarkan proses pelelangan pengadaan driving simulator. Didik Purnomo mendapat dari korupsi tersebut, Didik Purnomo mendapatkan uang suap dari Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia atau ITI, yaitu Sukojo Sastro Negoro Bambang sebesar 50 juta, dan kemudian perbuatan Didik Purnomo tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 121,8 miliar rupiah. Melalui putusan Pengadilan Negeri tanggal 4 Juni tahun 2015, Didik Purnomo dijerat dengan pidana penjara
selama 5 tahun, dikurangi masa tahanannya dan denda sebesar 250 juta, subsidiar 3 bulan kurungan. Kemudian untuk uang penggantinya harus dibayarkan adalah sebesar 50 juta dengan subsidiar 6 bulan penjara, sedangkan biaya perkaranya adalah sebesar 10.000. Selanjutnya masuk kepada kronologi kasus dan penelusuran aset melalui arus uangnya, yaitu yang pertama pengadaan alat driving simulator. Jadi bermula pada Agustus tahun 2010, Budi Susanto selaku Direktur PT CMMA bertemu dengan Sukojo Sastro Negoro Bambang selaku Direktur PT IT membahas mengenai kerjasama dalam kegiatan pengadaan driving simulator roda 2 dan roda 4 di Korlantas Polri. Kemudian Budi Susanto dan Sukojo ini serta Ninyoman serta Wendy membuat usulan pengajuan anggaran pengadaan simulator tersebut dengan mengadakan driving simulator roda 2 sebanyak 1.000 unit dan roda 4 sebanyak 1.000 unit juga. Namun karena PNBP di Korlantas tahun anggaran 2010 tidak memadai dan kurang, maka hanya akan dibuat 100 unit untuk roda 2 dan 50 unit untuk roda 4. Kemudian Budi Susanto dan Sukojo menemui Darsian selaku bagian keuangan Mabes Polri untuk meminta informasi jumlah dana yang dialokasikan untuk driving simulator pada tahun 2011. Lalu kemudian memberikan uang sebesar 50 juta dan 15 juta kepada Darsian dan stafnya. Selanjutnya sebelum penyusunan anggaran definitif Korlantas tahun 2011 dilaksanakan rapat oleh Joko Susilo selaku Kepala Korlantas Polri, kemudian memerintahkan untuk menyusun anggaran tahun 2011 dan mengalokasikan dana untuk driving simulator tersebut. Selanjutnya Ninyoman, Remin, serta Sukojo Sastro Negoro Bambang melakukan perhitungan pengadaan alat tersebut. Lalu didapatkan bahwa untuk roda 2 driving simulatornya per unit yaitu 80 juta dan untuk roda 4 per unit yaitu 260 juta. Dan yang akan diadakan untuk roda 2 yaitu 700 unit dan untuk roda 4 yaitu 558 unit. Lalu laporan perhitungan tersebut dilaporkan kepada Joko Susilo selaku Ketua Polri, Korlantas Polri dan disetujui. Kemudian hasil perhitungan tersebut dipaparkan dalam rapat yang dipimpin oleh Didik Purnomo selaku Wakil Kepala Korlantas Polri dan pejabat pembuat komitmen atau PPK, yang kemudian disahkan dalam RKA KL dan dikirimkan kepada Direktur Jenderal Penganggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia guna mendapatkan pengesahan menjadi pagu anggaran definitif Korlantas Polri tahun 2011. Lalu kejadian kedua adalah penyiapan dana pengadaan driving simulator. Dalam menyiapkan modal terkait pengerjaan driving simulator ini, pada November tahun 2010, Budi Susanto mengajukan kredit modal kerja atau PMK sebesar 101 miliar menggunakan nama PT CMMA ke Bank BNI dengan jaminan surat perintah kerja untuk pengadaan simulator dari Korlantas Polri. Padahal pada saat pengajuan tersebut, surat perintah kerja tersebut belum ada. Kemudian kredit modal kerja tersebut diverifikasi oleh Joko Susilo selaku Kepala Korlantas Polri dan akhirnya disetujui oleh BNI. Kemudian BNI menghubungi Budi Susanto bahwa PMK disetujui namun dengan nilai maksimum hanya 100 miliar. Kemudian pada 20 Desember tahun 2010, daftar isian pelaksanaan anggaran driving simulator telah ditetapkan dalam APBN murni tahun anggaran 2011. Kejadian ketiga yaitu pendanaan panitia pengadaan driving simulator. Setelah itu, Joko Susilo selaku Kepala Korlantas Polri dan kuasa pengguna anggaran atau KPA membentuk panitia pengadaan driving simulator yang diketuai oleh Teddy Rusmawan dan dianggotai oleh Ninyoman, Sukojo, dan banyak lainnya. Dan kemudian menyampaikan kepada Teddy bahwa pekerjaan pengadaan driving simulator ini akan diberikan kepada Budi Susanto. Kemudian Teddy selaku ketua panitia mengiyakan dan menyetujui
hal tersebut. Kemudian rapat diadakan oleh Joko Susilo membahas mengenai pekerjaan driving simulator yang akan dikerjakan oleh Budi Susanto tersebut. Kemudian Joko Susilo ini memerintahkan menyiapkan tim, yaitu panitia pengadaan ini, untuk pergi ke Singapura untuk melakukan studi tentang harga alat driving simulator tersebut di Singapura. Setelah disetujuinya pemberian KMK pada 12 Januari 2011, Bank BNI telah mentransfer 35 miliar kepada rekening PT ITI, yaitu Sukojo Sastonegoro Bambang. Kemudian pada tanggal 13 Januari tahun 2011, Sukojo memerintahkan stafnya bernama Vivi untuk mentransfer 8 miliar ke Primkopol di Lantas Mabes Polri. Kemudian Budi Susanto juga memerintahkan Sukojo untuk mengeluarkan dana 4 miliar dari rekeningnya dan diberikan 2 miliar kepada Budi Susanto dan 2 miliar kepada Joko Susilo. Selanjutnya pada 14 Januari 2011, Sukojo mentransfer dana 7 miliar melalui stafnya Vivi atas perintah Budi Susanto kepada Primkopol Korlantas Polri. Kemudian untuk kunjungan yang ke Singapura dilakukan oleh tim pengadaan adalah yang ikut ke Singapura yaitu Joko Susilo, Teddy, Heru, Budi Susanto, serta Tejo. Dan hasil dari studi banding harganya tersebut bahwa harga di Singapura lebih mahal, bahkan terlalu mahal. Kemudian kejadian keempat adalah penentuan HPS dan pemanipulasian harga pelelangan pengadaan driving simulator. Joko Susilo dan Budi Susanto mengubah harga yang telah dimasukkan dalam anggaran itu menjadi harga perkiraan sendiri. Menjadi harga untuk roda driving simulator roda 2 yaitu dari 80 juta menjadi 79 juta per unit. Kemudian untuk roda 4 dari 260 juta menjadi 258 juta per unit. Kemudian Sukojo dan Nyoman atas perintah Budi Susanto menyusun HPS dan spesifikasi teknis driving simulator dengan melakukan markup. Setelah HPS selesai disusun, Teddy memberikan perhitungan HPS tersebut kepada Didi Purnomo selaku pejabat pembuat komitmen untuk ditandatangani. Kemudian setelah ditandatangani, walau Didi Purnomo tidak mengetahui penyusunan HPS tersebut, Budi Purnomo tetap menandatanganinya. Setelah itu, Korlantas Polri mengadakan lelang pengadaan driving simulator pada tanggal 24 Januari 2011 dengan HPS roda 2 sebesar 55,3 miliar dan roda 4 sebesar 143,5 miliar. Kemudian untuk memuluskan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi atau PT CMMA milik Budi Susanto sebagai pemenang lelang, maka sebagaimana arahan dari Joko Susilo selaku Ketua Polri, itu maka sekitar akhir bulan Januari 2011, Budi Susanto atas pengetahuan Teddy Rusmawan meminta Sukojo Sastonegoro Bambang untuk menyiapkan beberapa perusahaan yang dipinjam namanya untuk dijadikan sebagai peserta lelang, yaitu diantaranya PT Bentina Agung, PT Digo Mitra Slogan, dan PT Kolam Intan Prima, serta PT Parmakasi Sentosa. Tentunya di dalamnya juga ada PT CMMA serta PT ITI milik Sukojo Sastonegoro Bambang. Kemudian Sukojo Sastonegoro Bambang mempersiapkan dokumen-dokumen penawaran dari perusahaan-perusahaan tersebut sehingga seolah-olah perusahaan tersebut benar-benar mengikuti proses pelelangan. Padahal dalam pelaksanaan proses pelelangan tersebut sudah diatur sedemikian rupa agar PT CMMA dinyatakan lulus administrasi dan teknis, sehingga panitia pengadaan yang diketuai oleh Teddy Rusmawan mengusulkan dan menetapkan PT CMMA sebagai pemenang lelang penyediaan driving simulator roda 2 dan roda 4 untuk tahun anggaran 2011 di Korlantas Polri. Selanjutnya, upaya pencairan anggaran driving simulator. Didi Purnomo menerbitkan surat perjanjian jual beli atau SPJB yang ditandatangani bersama Budi Susanto
pada tanggal 25 Februari tahun 2011 dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja atau SPMK setelah SPJB ditandatangani oleh Budi Susanto pada Maret 2011. Budi Susanto menghubungi Sukoco untuk mencairkan anggaran pembayaran pekerjaan pengadaan driving simulator roda 2 sebesar 100%. Namun Sukoco menolak. Yang kemudian pada tanggal 11 Maret tahun 2011 dilakukan rapat bagi Remin yang dipimpin oleh Budi Setiadi, yang akhirnya Legimo menyatakan bahwa Joko Susilo meminta pencairan anggaran driving simulator sebanyak 100%, namun tidak disetujui oleh seluruh peserta rapat. Kemudian pada tanggal 15 Maret 2011, Budi Susanto mendatangi Legimo untuk memverifikasi dokumen-dokumen pengajuan pencairan anggaran untuk pembayaran pengadaan driving simulator yang untuk roda 2. Kemudian pada keesokan harinya, Legimo bertemu kembali dengan Budi Susanto untuk memberikan beberapa dokumen dari Ninyoman Suartini. Dengan adanya beberapa dokumen tersebut, Budi Susanto mendesak Legimo untuk membujuk Joko Susilo agar pengajuan pencairan anggaran tersebut dapat dicairkan. Akhirnya, Joko Susilo mengiyakan permintaan tersebut dan karenanya ditindaklanjuti dengan Joko Susilo menandatangani selembaran asli Surat Perintah Pembayaran atau SPM. Budi Susanto pun memerintahkan Legimo untuk segera merealisasikan perintah Joko Susilo tersebut. Pada tanggal 17 Maret 2011, dana tersebut dicairkan sebesar 100% dengan jumlah 48,8 miliar, padahal sebenarnya saat pencairan dana tersebut pengerjaan driving simulator untuk roda 2 belum selesai. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pembayaran pada tanggal 25 Maret 2011, Didi Purnomo yang mendapatkan pada tanggal tersebut Didi Purnomo mendapatkan beberapa bingkisan kue dan uang suap sebesar 50 juta dari Sukojo Sastonegoro Bambang. Selanjutnya, pemalsuan berita acara pengecekan driving simulator. Dilanjutkan dengan pembentukan tim pemeriksa dan penerimaan barang oleh Joko Susilo yang dibentuk masing-masing pada 24 Maret 2011 yang dikhususkan untuk melakukan pengecekan barang driving simulator roda 2 yang dibuat oleh PT JMMA. Hasil pengecekan tersebut telah dilaporkan tertulis pada Joko Susanto dan Didi Purnomo dengan dibuatnya berita acara pemeriksaan penerimaan material atau BAPPM pada tanggal 6 Maret tahun 2011 yang ditandatangani oleh Murtono, Wisnu Budayana, Edit Yuswono Widodo, dan Wahyudi. Kemudian Suyatim selaku tim pemeriksa dan penerimaan barang. Dalam berita acara tersebut dijelaskan bahwa telah dilaksanakan pengecekan random pada 10 unit dari 700 unit driving simulator roda 2. Kemudian sekitar Juni tahun 2011, Teddy Kusmawan memberitahukan Wisnu Budayana bahwa 700 unit simulator telah lengkap pada 6 Mei 2011. Joko memerintahkan Teddy pada 16 Juni untuk mengecek gudang penitipan driving simulator, tetapi kenyataannya kotak penyimpanan tersebut banyak yang kosong. Selain itu, pada kenyataannya pengecekan tersebut hanya dilakukan 2 kali, yaitu pada 24 Maret serta 6 Mei di gudang PT JMMA. Atas laporan hasil pengecekan palsu tersebut, maka dibuat nota dengan tanggal mundur, yaitu 6 Maret tahun 2011 dengan perihal laporan hasil pengecekan barang alat driving simulator roda 2 pada 14 Maret. Selain itu juga untuk BAPPM yang diberikan tanggal mundur 14 Maret 2011 oleh Murtono yang sebenarnya belum melakukan pengecekan, sehingga jumlah sebenarnya juga belum diketahui berapa jumlah produksi yang sudah jadi maupun yang belum jadi. Namun telah dinyatakan bahwa 700 unit telah selesai. Kemudian juga dibuat berita acara penyerahan pengadaan barang menjadi tanggal 15 Maret oleh Budi Susanto yang diketahui oleh Didi Purnomo dan Joko Susilo. Padahal sebenarnya pada tanggal 14 Maret tim tersebut
belum dilakukan. Seperti itu. Kemudian perintah tersebut baru dilakukan pada pertengahan September tahun 2011 oleh tim pemeriksa dan penerima barang pengadaan. Hasil tersebut dituangkan dalam BAPPM pada 28 September tahun 2011. Setelah pemeriksaan tersebut selesai, pada Oktober baru dilanjutkan pengerjaan driving simulator sebanyak 578 unit. Padahal pengerjaan sebelumnya sudah harus selesai paling lambat pada 28 Juli. Dikarenakan adanya pengadaan nilai barang lebih dari 1 miliar, maka yang berwenang menetapkan pemenang lelang adalah Kapolri selaku pengguna anggaran. Untuk itu, Teddy meminta persetujuan Joko untuk membuat nota dinas yang ditujukan untuk pengguna anggaran atau PA agar PA menunjuk PT CMMA sebagai pemenang lelang. Selanjutnya, pemanipulasian pemenang lelang pengadaan driving simulator uji klinik pengguna roda 4 Korlantas Polri tahun 2011. Selanjutnya, Kapolri memerintahkan Inspektorat Pengawasan Umum atau Irwaksum Mabes Polri yang beranggotakan Wahyu Indra, Gusti Ketut Gunawan, dan Gawas Setiarto serta Ellison Tagiran dan Bambang untuk melakukan pre-audit terhadap proyek pengadaan driving simulator roda 4 yang dilakukan pada 7 Maret tahun 2011. Yang hal tersebut ditandatangani oleh Wakil Irwasum agar tim Irwasum memberikan rekomendasi dan memenangkan PT CMMA. Maka pada 9 Maret tahun 2011, Budi Susanto memerintahkan Sukoco untuk menyerahkan uang sejumlah 150 juta kepada tim Irwasum melalui Kopol Indah. Dilakukan dengan Budi Susanto meminta uang kepada Sukoco sebesar 50 juta untuk memberikan kepada Gusti Ketut Gunawan dan menyampaikan surat penawaran produksi driving simulator roda 4. Pada 10 Maret 2011, Sukoco memenuhi permintaan Budi Susanto dan membawa surat penawaran produksi tersebut dengan harga 80 juta per unit, sudah termasuk biaya pemasangan, instalasi, pelatihan, dan perawatan, tetapi tidak termasuk biaya pengiriman. Kemudian Budi Susanto meminta Sukoco uang sebesar 1 miliar untuk diberikan lagi kepada Irwasum, namun Sukoco tidak memiliki uang tunai tersebut, maka Budi Susanto menalanginya terlebih dahulu yang nantinya akan dibayarkan kembali oleh Sukoco. Pada tanggal 14 Maret 2011, Budi Susanto meminta 1,5 miliar untuk diberikan kepada tim Irwasum lagi. Setelah menerima uang tersebut, tim Irwasum merekomendasikan PT CMMA sebagai pemenang lelang pengadaan driving simulator untuk roda 4 di Korlantas Polri tahun 2011. Setelah itu, yang terakhir yakni penandatanganan dan pengesahan. Pada tanggal 8 April tahun 2011, PA menetapkan PT CMMA sebagai pemenang lelang pengadaan driving simulator roda 4 dan ditandatangani oleh Teddy selaku Ketua Panitia Pengadaan dan ditandatangani juga oleh Didi Purnomo selaku PPK pada tanggal 15 April tahun 2011. Kemudian pada tanggal 18 April 2011, Didi Purnomo dan Budi Susanto menandatangani SPJB dengan nilai kontrak sebesar 142,5 miliar dengan driving simulator roda 4 sebanyak 556 unit dengan harga satuan 258,2 juta. Padahal Didi Purnomo mengerti bahwa Joko Susilo memerintahkan Budi Susanto untuk mengerjakan pengadaan driving simulator ini. Pada Desember tahun 2011, Budi Susanto mengajukan pencairan anggaran untuk pembayaran pekerjaan driving simulator roda 4 tahun anggaran 2011 kepada Korlantas dan dibuatkan dokumennya oleh Legimo yang kemudian diberikan kepada Joko Susilo. Pada 5 Desember tahun 2011, surat pengajuan pencairan tersebut telah dibuat dengan nominal 127,5 miliar yang ditandatangani oleh Joko Susilo dan diberikan kepada KPPN Jakarta 3 untuk dicairkan. Uang yang dicairkan tersebut kemudian telah diterima oleh PT CMMA pada 6 Desember tahun 2011. Meskipun begitu, kenyataannya pendistribusian driving simulator roda 4 ini di seluruh Indonesia masih
dilakukan oleh PT CMMA hingga April tahun 2012. Perbuatan yang dilakukan Didik Purnomo dan Joko Susilo ini tidak sesuai dengan prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana yang diatur dalam Perpres nomor 53 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, dan PT CMMA dalam pelaksanaan pekerjaannya tidak mengerjakan sendiri melainkan mensubkontrakkan kontrak pengerjaannya kepada PT ITI pada 19 Maret tahun 2011. Selanjutnya masuk ke perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan dari 8 metode tadi, yaitu yang pertama menggunakan perhitungan kerugian total, yang perhitungannya sebagaimana berikut. Yang di tabel itu terdapat HPP dari keterangan saksi ahli, yang saksi ahli tersebut adalah Dr. Insinyur Toto Hardianto yang merupakan staf pengajar program studi teknik mesin ITB. Kemudian rumus yang digunakan adalah total harga sama dengan HPP dikali jumlah barang. Kemudian selisih adalah total harga anggaran dikurangi total harga barang keterangan saksi ahli. Kemudian total kerugiannya adalah selisih driving simulator roda 2 dan ditambah selisih driving simulator roda 4. Yang kemudian hasil untuk HPP roda 2 yaitu 23,5 miliar, dan untuk roda 4 adalah 107,5 miliar. Yang total kerugian negara dengan metode perhitungan ini yakni sebesar 131 miliar 112 juta 334.520. Metode selanjutnya yaitu adalah metode perhitungan kerugian total dengan penyesuaian. Dalam kasus korupsi simulator SIM ini yang dilakukan oleh Didik Purnomo, tidak terdapat barang driving simulator ini yang roda 2 maupun roda 4 ini tidak perlu dimusnahkan, dan karenanya tidak ada biaya pemusnahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa karena tidak ada biaya pemusnahan atau biaya tambahan, maka tidak ada perhitungan tambahan yang menambahkan kerugian keuangan negara. Selanjutnya metode ketiga yaitu perhitungan kerugian bersih. Dalam kasus korupsi simulator ini, simulator SIM oleh Didik Purnomo ini, tidak ada penjualan kembali alat driving simulator SIM roda 2 maupun roda 4, sehingga tidak ditemukan berapa harga jual kembali dari barang tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada kerugian keuangan negara yang dikontribusikan oleh uang yang didapatkan dari penjualan barang kembali. Metode selanjutnya adalah metode harga wajar, yang dimana metode ini dilakukan dengan membandingkan jika ada harga pasar domestik, regional maupun internasional. Dalam perhitungan kali ini, harga pembandingnya merupakan harga pasar internasional yang merujuk pada harga alat driving simulator roda 2 dan roda 4 di negara China. Harga tersebut didapatkan dari website alibaba.com. Diketahui bahwa untuk harga satuan driving simulator roda 2 yakni 9 juta per unit, dan untuk roda 4 yakni sebesar 31 juta per unit. 31 juta 500 ribu per unit. Jadi kemudian di total akan mendapatkan perhitungan bahwa selisih harga adalah 176,1 miliar, yang jumlah tersebut menjadikan kerugian keuangan negara dalam metode harga wajar. Selanjutnya perhitungan menggunakan harga pokok. Data di tabel tersebut bersumber dari putusan pengadilan Didik Purnomo tahun 2014 yang itu berdasarkan keterangan ahli dalam pemeriksaan lapangan di alat driving simulator pada gudang PT CMMA, dan didapatkan harga sebagai berikut, di mana ada yang 100% sudah jadi, ada yang
95%, bahkan ada yang belum selesai sama sekali. Nah, kemudian HPP-nya dihitung dan dapat diketahui bahwa HPP untuk 700 unit driving simulator ini sejumlah 22 22,2 miliar, dan kerugian spesifikasinya untuk roda 2 sebesar 10,1 miliar. Sedangkan HPP untuk driving simulator roda 4 yang berjumlah 556 unit itu adalah 25 miliar, dan kerugian spesifikasinya yaitu 11,3 miliar. Sehingga HPP total driving simulator roda 2 dan roda 4 adalah sejumlah 47,3 miliar. Sedangkan total kerugian spesifikasinya adalah 21,4 miliar. Selanjutnya adapun markup harga yang dilakukan itu menghasilkan sebanyak 128,1 miliar, dan bila ditambahkan dengan perhitungan HPP serta kerugian spesifikasi sebelumnya menjadi 149 miliar 558 juta 860.661 rupiah. Bersumber dari Tamariska tahun 2016. Metode selanjutnya adalah metode harga perkiraan sendiri. Pada umumnya perhitungan HPS dihitung oleh orang yang bertanggung jawab dan bersertifikasi atau biasanya disebut sebagai appraisal. Dalam kasus korupsi simulator SIM ini belum terdapat data yang berasal dari sebuah lembaga atau ahli appraisal untuk menaksir harga driving simulator roda 2 maupun roda 4, sehingga perhitungan kerugian keuangan negara menggunakan metode HPS dalam perhitungan ini belum dapat dilakukan. Kemudian ada metode selanjutnya yaitu bunga sebagai unsur kerugian negara. Pidana denda bukanlah bertujuan untuk pemulihan kerugian akibat tindak pidana korupsi, sehingga metode bunga sebagai unsur kerugian negara tidak dapat dilakukan dalam kasus korupsi simulator SIM roda 2 dan roda 4 karena kasus tersebut termasuk dalam tindak pidana korupsi. Selanjutnya yang terakhir adalah metode opportunity cost, yang dalam perhitungan ini pendapatan bunga dijadikan sebagai opportunity yang dapat diterima oleh negara bila pencairan dana anggaran yang dilakukan pada saat alat driving simulator telah selesai sebanyak 100%. Diketahui bahwa bunga pada tahun 2011 hingga tahun 2012 dari data Bank Indonesia adalah sebagai berikut yang berada di tabel. Kemudian perhitungan dilakukan dengan rumus bagaimana berikut yang ada di slide. Yang 7,5 ini merupakan bulan di mana seharusnya negara menyimpan, dan di situ dapat dihitung. Untuk roda 4 dibagi menjadi 2 karena terdapat 2 bunga yang berbeda pada bulan Desember hingga Januari dan Februari hingga April. Dari perhitungan tersebut, hasil opportunity cost yang bisa diterima oleh negara dari pendapatan bunga anggaran driving simulator roda 2 apabila selama 7,5 bulan disimpan di bank adalah sebesar 929 juta. Sedangkan opportunity cost yang bisa didapatkan oleh negara dari pendapatan bunga anggaran driving simulator roda 4 apabila disimpan selama 5 bulan dalam bank adalah sebesar 2,5 miliar. Sehingga total opportunity cost yang dapat diterima oleh negara dari pendapatan bunga anggaran driving simulator roda 2 dan roda 4 adalah sebesar 3.644.735.498. Berikut merupakan sunburst dari kasus korupsi Didi Purnomo yang berisikan dari hasil temuan penelusuran aset menggunakan pendekatan follow the money yang menurut Tamariska tahun 2016. Simpulan dari makalah ini adalah penelusuran aset
merupakan upaya untuk menelusuri aset yang diambil oleh pihak lain dengan cara melawan hukum atas aset atau kekayaan yang dimiliki oleh negara atau organisasi. Upaya ini dilakukan karena pelaku tipikor cenderung untuk menyembunyikan aset yang telah dikorupsinya dengan tujuan untuk dapat mengetahui keberadaan dan jenis aset yang disembunyikan yang kemudian dikembalikan kepada negara untuk pemulihan kerugian keuangan negara yang terjadi karena tipikor. Selanjutnya, pemulihan kerugian merupakan proses pengubahan aset yang telah ditemukan melalui penelusuran aset menjadi aset yang diserahkan kepada pihak yang dimenangkan dalam penyelesaian sengketa, biasanya meliputi suatu organisasi atau negara. Kemudian, perhitungan kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan menemukan bukti-bukti atas aset yang disembunyikan oleh pelaku tipikor. Kemudian dihitung menggunakan 8 metode, yaitu yang pertama kerugian total, terus kemudian metode kerugian total dengan penyesuaian, kerugian bersih, harga wajar, harga pokok, harga perkiraan sendiri atau HPS, opportunity cost, dan bunga sebagai unsur kerugian negara. Sedangkan simpulan untuk kasus korupsi yang dilakukan Titik Purnomo dalam pengadaan simulator SIM tahun 2011 dinyatakan bahwa rangkaian perbuatan Titik Purnomo selaku PPK ini telah memperkaya diri sebesar 50 juta dan memperkaya orang lain atau korporasi, yaitu Budi Susanto selaku Direktur PT CMMA sebesar 93 miliar, kemudian Joko Susilo selaku Ketua Korlantas sebesar 31 miliar, kemudian kemudian Sukojo Sastro Negoro Bambang untuk PT IT yaitu sebesar 3,9 miliar, kemudian Primkopol Mabes Polri sebesar 15 miliar, kemudian Wahyu Indra P sebesar 500 juta, Gusti Ketut Gunawan sebesar 50 juta, Darsian sebesar 50 juta, dan Warsono Sugantoro dan Jumaidi sebesar 20 juta, sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 121 miliar 831 juta. Dan berdasarkan perhitungan dari 8 metode sebelumnya, untuk perhitungan kerugian keuangan negara dapat dinyatakan bahwa metode kerugian bersih itu bukan merupakan metode perhitungan yang paling efektif dalam perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi driving simulator SIM tahun 2011 ini, melainkan metode kerugian total yang lebih efektif karena dalam perhitungannya tingkat kerumitannya itu rendah serta memiliki banyak bukti yang mendukung dari keterangan ahli dan penangkapan volume money dalam sebuah sandbox dalam kasus korupsi simulator SIM tahun 2011 ini dapat dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama 3 penanya. Ya, untuk yang pertama Saudari Claudia. Dipersilakan. Iya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Claudia, tim 1217.008. Yang ingin saya tanyakan adalah, tadi kan disebutkan bahwa metode harga wajar adalah metode yang sederhana, namun sedikit sulit untuk diterapkan. Nah, kesulitan apa yang terdapat dalam proses menerapkan metode ini? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya Sri Diana. Saudari Sri Diana. Terima kasih, saya Diana. 6/12/17/130 saya ingin menanyakan bagaimana cara suatu negara dapat menentukan kerugian keuangan negara tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya Sania, Saudari Sania. Baik, saya Sania dengan NIM 29.
Saya ingin bertanya mengenai pengertian dan ruang lingkup keuangan negara itu kan dibagi menjadi 4. Nah, itu apa saja? Terima kasih. Oke, menjadi. Oh ya, baik, terima kasih. Baik, saya akan mencoba mencari jawabannya terlebih dahulu. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan untuk sesi pertama. Untuk pertanyaannya Claudia, kesulitan apa yang ada dalam penerapan metode harga wajar? Terdapat tiga kesulitan, yakni yang pertama menemukan definisi dari harga wajar itu sendiri, lalu menentukan pendekatan dalam menggunakan metode ini. Kemudian pendekatan ini biasanya yang sering digunakan adalah harga pembanding. Kemudian kesulitan ketiga yaitu bagaimana cara peneliti atau penghitung menemukan harga pembanding tersebut untuk dihitung pada metode harga wajarnya. Seperti itu, bagaimana dapat diterima, Saudari Claudia? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Diana. Bagaimana cara menentukan kerugian keuangan negara?
Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu adalah menemukan fakta hukum dalam kasus tersebut, seperti menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara dan bentuk kerugian keuangan negara tersebut itu seperti apa. Setelah itu, langkah kedua dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara menggunakan 8 metode yang telah ada tadi itu dan menentukan berapa besar dari kerugian keuangan negara tersebut. Ya, seperti itu, Saudari Diana. Apakah dapat menjawab? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya, untuk pertanyaan Saudari Sania, ruang lingkup keuangan negara. Ya, terdapat 4, yakni yang pertama dari sisi objek, yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian yang kedua itu dari sisi subjek, yaitu seluruh objek yang dikuasai oleh negara dan badan lainnya yang teratasnamakan negara. Kemudian yang ketiga adalah sisi proses, yaitu pengolahan objek sebagaimana mulai dari perumusan kegiatan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Kemudian sisi yang keempat itu sisi tujuan, meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hukum yang berkaitan dengan negara dalam rangka penyelenggaraan negara. Ya, apakah dapat diterima, Saudari Sania? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya sesi kedua, Saudari Cindy, silakan. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apa perbedaan antara pembayaran uang pengganti dengan pidana denda dalam kerugian uang keuangan negara? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, Saudara Iban, silakan. Baik, saya Ibanes dengan NIM 34 ingin bertanya. Kan tadi terdapat teknik-teknik yang digunakan untuk menelusuri aset. Kira-kira menurut Saudara Galif, teknik manakah yang paling efektif untuk digunakan? Terima kasih. Teknik paling efektif. Ya, baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya Saudari Stefani, silakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Stefani Budiono dengan NIM 1217131. Saya ingin bertanya, apakah perhitungan kerugian keuangan negara dapat dibakukan? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Kerugian keuangan negara. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba mencari jawabannya terlebih dahulu. Terima kasih.
Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan untuk sesi kedua. Yang pertama untuk pertanyaannya saudari Cindy, apa perbedaan dari pembayaran uang pengganti dan dengan pidana denda dalam kerugian keuangan negara? Perbedaannya yaitu ada dua. Yang pertama, jumlah uang dalam pidana denda itu tidak perlu berkorelasi dengan kerugian keuangan negara. Sedangkan dalam pidana pembayaran uang pengganti, jumlah uang harus dihubungkan dengan kerugian keuangan negara yang telah dihitungkan. Kemudian perbedaan kedua itu tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana korupsi. Sedangkan untuk pidana denda adalah untuk penerimaan kas negara. Ya, seperti itu, saudari Cindy. Apakah dapat menjawab? Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan saudara Iban. Dua teknik yang dapat digunakan untuk penelusuran aset, manakah yang menurut Anda paling efektif? Sebenarnya tergantung penggunaannya. Mana metode yang lebih cocok digunakan ini sesuai dengan kasus yang sedang dihadapi. Seperti contohnya itu network method atau metode kekayaan bersih itu digunakan untuk membuktikan penghasilan kena pajak yang tidak dilaporkan, penghasilan yang tidak sah atau melawan hukum, dan illegal income dari organized crime. Sedangkan serta penetapannya itu pada awal tahun. Sedangkan expenditure method itu untuk menentukan unreported taxable income. Seperti itu. Saudara Iban, apakah dapat menjawab? Terima kasih saudara Galih atas jawabannya. Terima kasih. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah dari saudari Stefani, yaitu apakah perhitungan kerugian keuangan negara dapat dibakukan? Menurut buku itu perhitungan keuangan negara itu dapat dibakukan dengan asumsi sebagai berikut, yaitu yang pertama, bentuk-bentuk kerugian keuangan negara itu dalam tindak korupsi, apakah bentuk kerugian keuangan negara ini memiliki kesamaan atau perbedaan karena banyaknya variasi dalam perhitungan tersebut. Kemudian yang ketiga, apakah ada tingkat kerumitan yang berbeda dalam merumuskan perhitungan yang akan mempengaruhi perhitungan tersebut. Ya, seperti itu. Apakah dapat menjawab saudari Stefani? Ya, terima kasih. Selanjutnya, sesi pertanyaan ketiga. Ini belum ada yang angkat tangan untuk sesi ketiga. Apakah hanya di laptop saya saja? Sudah, Liv, saya sudah angkat tangan, Liv. Sudah. Oh. Baik, yang pertama Esther, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, misalkan dalam wawancara penelusuran aset ada pihak pengadilan atau dari pihak orang terdekat membocorkan informasi kepada orang selain yang berkepentingan, apakah ada alasan yang biasanya sering digunakan atau sering terjadi? Terima kasih. Iya, baik, terima kasih saudari Esther. Selanjutnya apakah sudah angkat tangan semua ini?
Aku sudah angkat tangan nih. Mau muncul, nah ya. Silakan, Saudari Gracia. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Gracia Agatha dengan NIM 1217115. Saya ingin bertanya, kira-kira contoh bentuk-bentuk kerugian keuangan negara itu apa saja ya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Saudari Feby. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Virasari dengan NIM 14. Ya. Saya ingin bertanya, apa saja tahapan-tahapan yang berkenaan dengan kerugian keuangan negara? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya, mencari jawaban terlebih dahulu. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan untuk sesi ketiga. Yang pertama, pertanyaan dari Saudari Esther. Ya, itu jadi alasannya itu bermacam-macam. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan di presentasi, itu seperti adanya kekecewaan atau sakit hati dengan partner dagangnya, kemudian juga harapan untuk memperoleh keringanan hukum karena telah bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus tersebut. Dan dalam beberapa kasus juga faktor psikologis seperti sudah tua atau sudah lelah itu biasanya akan berdampak pada keinginan untuk mengaku dosa telah melakukan kecurangan seperti itu. Apakah dapat diterima, Saudari Esther? Apakah dapat diterima, Saudari Esther? Ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk pertanyaan Gracia, bentuk-bentuk kerugian keuangan negara,
Uh, contohnya seperti yang pertama imbalan yang tidak sesuai dengan resiko karena risikonya terlalu besar. Kemudian yang kedua itu jumlah pokok yang ditanamkan atau diinvestasikan itu hilang. Kemudian adapun ketiga, dana-dana dari pihak ketiga yang di samping adanya dana dari negara yang ikut hilang, yang kemudian ditalangi dulu oleh negara, itu juga termasuk kerugian keuangan negara. Seperti itu. Apakah dapat menjawab Saudari Gracia? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan Saudari Feby, tahap-tahap yang berkenaan dengan kerugian keuangan negara. Itu untuk yang pertama, tahap pertama itu tahapnya sendiri itu ada 3 sebenarnya, namun kemudian ada tahap 4 yang ditambahkan oleh hakim. Untuk tahap pertama itu kegiatannya menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. Yang ini itu dilakukan oleh penyelidik, penyidik, atau penuntut umum. Kemudian tahap kedua itu menghitung kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh akuntansi forensik, yang dilakukan oleh akuntan forensik ya, dan auditor investigatif. Kemudian tahap ketiga itu menetapkan kerugian keuangan negara. Nah, ini dilakukan oleh hakim dalam persidangan untuk penentuan kerugian negara yang terjadi atas tindakan tersebut itu seberapa besar. Kemudian adapun tahap keempat itu adalah menetapkan pembayaran uang pengganti. Hal tersebut juga dilakukan oleh hakim. Ya, seperti itu. Apakah dapat menjawab Saudari Feby? Iya, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Untuk sesi terakhir, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Liv. Oh ya, silakan Saudari Leti. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Leticia NIM 19. Yang ingin saya tanyakan, kerugian keuangan negara kan memang identik dengan uang, karena judulnya saja keuangan negara. Tetapi apakah yang dirugikan itu bisa selain uang? Kalau emang ada, sebutkan contohnya. Ya, baik. Terima Terima kasih. kasih. Kemudian yang terakhir Saudari Novi. Ya, apakah ada pertanyaan? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Oh ya. Saya Novi dengan NIM 23 ingin bertanya, apakah istilah kleptokrat itu sama dengan istilah pencuri ya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, saya akan mencari jawabannya terlebih dahulu.
Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan untuk sesi terakhir, yakni dari saudari Leti. Kerugian keuangan negara memang identik dengan uang, apakah ada bentuk selain uang yang dirugikan? Ada. Kalau yang selain uang dirugikan itu bisa dalam bentuk surat berharga negara, kemudian barang atau harta milik negara yang tidak berbentuk uang, contohnya bisa kendaraan atau rumah dinas, serta barang-barang lain yang berkaitan dengan negara, yang dimana itu kepemilikan negara kemudian disalahgunakan. Ya, seperti itu saudari Leti. Apakah dapat menjawab? Ya, sudah menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan untuk pertanyaan terakhir dari saudari Novi, istilah kleptorat itu apakah sama dengan pencuri? Menurut bahasa, klepto itu dengan pencuri itu mungkin istilahnya sama. Dari bahasa klepto sendiri, untuk dari asal bahasanya itu dari bahasa Yunani, yang ditambahkan kemudian dengan istilah kratos yang artinya penguasa, sehingga kleptorat dapat diartikan sebagai sebuah bentuk pemerintahan yang mengambil uang pungutan pajak yang berasal dari rakyat untuk memperkaya kelompok tertentu atau diri sendiri. Pemerintah ini umumnya tidak jauh dari praktik korupsi dan kriminalisasi. Ya, sekian. Apakah dapat menjawab saudari Novi? Ya, baik, terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada Bapak Daniel. Terima kasih. Cek. Ya. Terima kasih kali untuk paparannya. Baik, untuk materi tentang penggantian kerugian negara dan sunburst, perusahaan aset sunburst. Apa yang sudah disampaikan oleh secara Permisi Pak, ya. Suaranya kurang jelas. Cek. Sudah dijelaskan. Belum Pak. Cek. Yang lainnya bagaimana? Apakah kedengaran suara Iya, sama, Pak? putus-putus. Cek. Kok hilang malahan? Sudah Pak suaranya. Oh, sudah jelas. Malah hilang di sini. Bukan suara saya, video saya yang hilang. Oke. Nah, ya sepertinya bermasalah dengan peralatan. Oke, ya apa yang sudah disampaikan oleh Galif sudah cukup baik ya mengenai kerugian negara, bagaimana kemudian pergantiannya dan penelusuran asetnya sampai kepada menyusun sunburst-nya ya, pancaran dari kerugian negara itu berapa besarnya kepada siapa saja. Jadi di sini sebenarnya kalau kita ngomongin sunburst itu tidak hanya ngomongin kerugian negaranya, tapi sampai kepada siapa yang
mendapatkan, dan termasuk modusnya, kemana uang itu dipergunakan untuk apa. Jadi mulai enaknya omong itu mulai dari menentukan red flag-nya, sampai kemudian membuat profil pelakunya, sampai kemudian berapa besarnya uang negara yang dikorupsi atau yang dihilangkan atau yang dinikmati. Nah, apa yang disampaikan Galif sudah cukup baik, lengkap, bahkan sampai ke contoh studi kasusnya ya, dari Korlantas yang dilakukan oleh para penggede-penggede di kepolisian gitu ya. Nah, ini yang apa yang disampaikan Galif cukup lengkap, lebih dari 100 halaman ya makalahnya ini, niat banget. Tapi ya memang karena kemudian kronologisnya ya harus lengkap. Nah, itu yang dikerjakan. Ini baru makalahnya, gimana nanti buat skripsinya, itu bisa-bisa 200 halaman lebih gitu ya. Ini gimana, proposalnya aja sudah hampir 100-an gitu ya. Nah, itu ceritanya Feby yang akan menulis mulai apa itu akuntansi forensik dan audit investigatif secara lengkap. Ya, semoga nanti Feby bisa lolos lanjut ke penelitian, karena juga kemudian penelitiannya juga relatif ini ya, butuh waktu, butuh tenaga ekstra lebih karena harus ke Surabaya dan kemudian ke PN, Pengadilan Negeri, ke Pengadilan Tinggi, dan kemudian menjabarkan bagaimana kemudian korupsi terjadi. Nah, kalau ini kan pelakunya kan nggak terlalu banyak. Yang di Korlantas ini contohnya itu. Kalau kemudian yang dibuat Feby mungkin agak lebih rumit karena banyak pelakunya ya. Karena ada 41 orang dari 45 anggota dewan di Kota Malang yang akan coba direkonstruksi bagaimana audit investigatifnya oleh si Feby. Dan ini sebenarnya sebagian sudah dibahas di kelompok ini. Di Galif ya, bagaimana menghitung dari 8 metode itu dicari yang tertinggi dan sebagainya. Oke, ya saya nggak ngomongin Feby karena kemudian nanti Feby belum juga disetujui kok, tiba-tiba harus dibahas gitu ya. Tapi ini hanya menunjukkan aja bagaimana ternyata kalau kita ngomongin yang namanya pembuktian adanya fraud, sampai kemudian persidangan, dan sampai kemudian bagaimana mekanisme denda, mekanisme pergantian kerugian negara, jadi kerugian negaranya harus dikembalikan, kemudian berapa dendanya dan sebagainya, itu sesuatu yang tidak mudah. Makanya kemudian dalam banyak kasus korupsi itu kenapa sih kok berlarut-larut, kenapa sih kok nggak segera diputuskan gitu ya, karena memang bukti itu bisa berkembang terus, barang bukti, terus kemudian bukti-bukti pendukung yang lain ya, saksi ahli dan sebagainya itu bisa berkembang terus. Dan bahkan ya karena kalau kemudian melihat pelakunya itu yang notabene mereka kemudian bekerja sama untuk saling menutupi juga kemudian tidak gampang. Makanya mekanisme tangkap tangan itu menjadi sesuatu yang lebih memudahkan bagi penegak hukum, baik itu di kepolisian, kejaksaan maupun di KPK. Sedangkan BPK, BPKP itu kan pemeriksanya. Mereka yang membuat bahan bukti, bukan barang bukti, jadi bahan buktinya. Nah, kalau barang bukti ya sesuatu yang ditangkap tangan. Nah, kebetulan tadi pagi itu saya kaget-kaget aja melihat berita itu, kepolisian ini kebetulan menangkap fraud model yang lain. Jadi fraudnya itu dengan penipuan COVID gini ya. COVID itu kemudian ada bantuan untuk peralatan dan obat, dan kemudian yang disita itu masih dalam kondisi kinyis-kinyis gitu ya.
Bukan obatnya, bukan apa, tapi duitnya. Dari sekitar 200 sekian miliar itu yang diketemukan atau yang sudah bisa karena duitnya ini dicairkan dan kemudian mau disebar gitu ya, di kita mau dicuci lah katakanlah, itu jumlahnya 121 miliar. Itu uang 100-an ribu itu ditoto, itu tumpuannya itu kayak tumpuannya apa ya, kayak tumpuan barang gitu yang banyak gitu ya. Aduh gitu ya, dan ada aja orang yang memanfaatkan juga dalam kondisi pandemi itu menipu, melakukan penipuan, melakukan fraud, mau melakukan pencucian uang, dan jumlahnya enggak ini ya, enggak kecil, 246 miliar yang disita itu 121 miliar, banyak ternyata, padahal 100 ribuan. Nah itu kalau diganti ricikan gitu ya, duit receh yang isinya seratusan, 100 sudah nyaris nggak ada gitu ya, 500 sama 1000-an tok itulah ya, bisa buat rumah, itu tumpukan rumah. Tapi itulah terjadi. Termasuk kemudian kalau kita ingat kemarin apa yang dilakukan oleh Pak Menteri gitu ya, bantuan sosial. Ya kayaknya ngutipnya itu kan bantuan sosialnya itu dalam yang diambil itu kan bansos ya, bansos presiden itu kan nilainya sekitar 300-an ribu sekian. Dikutip 10.000. Jadi ada 11 item yang saya tahu itu ya, ada 11 item. Kemudian masing-masing dikutip ya katakanlah rata-rata dikutip 1.000 gitu ya. Itu belum kemudian pengadaan tasnya karena tasnya harus disablon. Belum kemudian distribusi, dan kalau distribusi ada pendanaannya sendiri ya, tapi untuk pengadaannya itu ya, nah itu 300.000 satu paket, itu 300.000 sekian lah, itu diambil 10.000 untuk Pak Menteri satu orang. Nah ini bansos ini kan sudah jalan 6 bulan kali sekian ribu orang, sekian ratus ribu orang, bahkan sekian juta. Total kemudian yang diambil itu 21 miliar. Aduh, kok ya masih tega-teganya ya dalam kondisi pandemi, dalam kondisi susah kayak begini, masih juga cari-cari keuntungan. Dan yang mengagetkan lagi, Pak Menteri ini kan, Pak Menteri Batubara ini kan, ternyata mantan pengusaha, bukan mantan ya, sampai sekarang masih pengusaha, tapi juga terus kemudian jadi politisi. Nah, dia ternyata punya kekayaan yang real ya, yang terlaporkan di negara itu 47 miliar. Kok ya masih kurang gitu ya, punya duit MM-an kayak begitu. Ya itu yang kalau kita lihat di fraud itu yang namanya greediness, yang namanya keserakahan, yang namanya cinta akan uang itu memang kemudian bisa menggelapkan. Ya kalau kemudian ngelihat kayak begitu gitu ya, enak juga gitu ya. Jadi katakanlah dalam tanda petik ya kita ya, terus khususnya saya gitu yang belajar khusus bagaimana tentang fraud ini ilmunya gitu ya. Nah kalau saya gitu kan melakukan fraud kan ya enak sebenarnya karena ilmunya tahu gitu ya. Tapi karena ilmunya tahu jadi kemudian ngeri juga gitu ya, salah sedikit kan jadi masalah besar. Ya apa yang sudah disampaikan oleh ya kembali ke ini ya, ke inti masalahnya gitu ya, apa yang disampaikan Khalif bagaimana kemudian menghitung kerugian negara. Ternyata juga tidak hanya satu metode, ada 8 metode, mulai yang paling gampang yang cuma menghitung berapa kerugiannya sampai kemudian ada yang dihitung nilai future value-nya, market value-nya dan lain sebagainya. Jadi seperti seakan-akan ngitung investasi ya, iyalah karena kalau korupsinya 5 tahun terus kemudian dihitung dengan future value-nya, dihitung dengan bukan hanya berapa total kerugiannya, tapi kalau itu ternyata sudah diinvestasikan dan kemudian keluar nilai investasinya kan tentu tidak sebesar nilai asalnya, nilai perolehannya lah. Kalau itu kan udah perolehan, ini kan nilai korupsinya, nilai bukunya tentu saja tidak
tidak hanya sebesar nilai bukunya, pasti kemudian ada nilai pasarnya dan ada nilai future-nya yang lebih besar, apalagi seperti yang disampaikan oleh Galif tadi, untuk barang yang dikorupsi oleh Korlantas, itu kan kemudian ada aset yang kemudian harus nilai atasnya karena apa? Karena kemudian ternyata asetnya itu tidak sesuai spesifikasi dan banyak yang tidak bisa terpakai. Nah, itu berarti kan ada hitungannya lagi. Jadi tergantung dari kemudian kerugian negaranya. Kalau sekedar korupsi dihitung duitnya, kemudian bisa dihitung time value of money-nya. Tapi kalau sudah dibelikan barang, berapa nilai barangnya, berapa nilai pasarnya, berapa nilai ketidakterpakaiannya, itu kan juga windfall-nya itu kan juga dihitung semua. Dan ternyata memang nggak gampang menghitung kerugian negara karena banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nah, selain kemudian setelah dihitung, kemudian ya di pengadilan tentu ada yang diputuskannya sesuai dengan nilai keadilannya. Kalau ternyata dia orangnya kooperatif gitu ya, kemudian bisa enggak dipotongkan kalau kemudian dia mengembalikan sebagian besar kerugian negara yang sudah diakibatkan oleh dia juga sudah membayar denda dan sebagainya, intinya dia sudah dimiskinkan, bagaimana kemudian dengan proses memutuskan di pengadilannya, apakah memang diputuskan sebesar seberat-beratnya atau kalau kooperatif itu ada pertimbangan. Nah, kalau begitu kan ada aspek kemanusiaan, aspek keadilan yang harus diperhatikan. Tentu saja nominal tidak jadi segala-galanya, sehingga kemudian keputusan itu bisa saja ada yang mereka ngambilnya nggak banyak, tapi ternyata hukumannya lebih berat. Karena apa? Kan ada proses mereka mempersulit. Nah, kalau begitu kan ada pertimbangan pengadilan yang lain lagi yang harus dipertimbangkan. Nah, tapi kalau kerugian negaranya pastilah dihitung nilai uangnya. Kalau masalah nilai hukumannya memang agak berbeda ya di luar konteks keuangan yang ada di kita. Nah, setelah itu tidak selesai di situ, ternyata harus membuat sunburst, peta yang seperti sinar matahari. Jadi kemudian kalau korupsi itu pelakunya ada di tengah, terus kemudian dia dibawa lari kemana saja duitnya, itu juga dibuatkan petanya. Nah, seperti mind map gitu. Ini kemana, ini siapa, dapatnya berapa, dan sebagainya. Terus dari situ, dari pelaku pertama ke pelaku kedua kemana saja, dan sebagainya. Siapa yang kemudian perannya menjadi kaki tangan, hanya kemudian tidak tahu tapi menikmati, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu kan diselidiki lagi, dibuat sunburst-nya. Jadi tidak berhenti sampai di situ, karena itu kemudian menjadi barang bukti. Ini loh, sebanyak ini kemudian yang harus dipertimbangkan dalam hukum, karena apa, kaki tangannya banyak, mereka yang mendukung banyak, uangnya dilarikan kemana aja. Kalau di Korlantas ini kan kasus Korlantas kan pinter gitu ya, dia kemudian apa, istrinya cuma dapat dari gaji pokok, terus kemudian dia menikahi di Solo, karena asalnya dari Solo, itu dia menikahi seorang gadis. Jadi kalau ngomongnya ininya yang pelakunya kan Irjen ya, Inspektur Jenderal, kira-kira umurnya saya begini 50-an, menikahi seorang putri itu baru saja terpilih sebagai putri Solo nomor 3 di Solo. Nah, itu yang kemudian dia dinikahi. Berarti kan menikahi, kira-kira ya menikahi, dan anaknya itu masih lulusan D3, bukan yang S1. Jadi kira-kira menikahi seusia ya Anda sekalian kayak begini ya, awal-awal 20-an. Kayak menikahi anaknya gitu ya, kayak menikahi anaknya yang kecil gitu. Itu dinikahi, dan kemudian itu dimanfaatkan, dia membangun rumah atas nama istrinya gitu ya. Dibangunkan semacam puri gitu ya, istana-istana dan sebagainya yang cukup gede dan sebagainya. Terus kemudian memanfaatkan
nama istrinya dan kemudian keluarga istrinya ya, mertuanya, saudara-saudaranya itu dimodalin, diberikan tanah, diberikan mobil, elf dan sebagainya yang tadi sudah dibahas oleh Galif. Jadi keluarganya dimodalin. Ternyata nggak hanya di sini gitu ya, nggak hanya di Solo karena dia asalnya orang Solo. Ternyata dia juga cari lagi untuk cari yang lain, itu yang ada tadi ya Galif cerita juga nggak terlalu banyak dikupas karena memang tidak terlalu banyak masih itu kan setelah itu terus menikah lagi di Bali gitu ya, untuk kemudian membuat puri lagi di Bali, untuk kemudian membuat resort dan menikah lagi di sana, terus kemudian memanfaatkan juga keluarganya. Jadi ada modus yang lain gitu ya, yang salah satunya modusnya adalah kemudian memperbanyak saudara gitu ya. Dan sepertinya kan baik gitu ya, karena kemudian menikahi, terus kemudian anak-anaknya berprestasi, ya kayak Siti Nurbaya gitu ceritanya, kemudian dimodali keluarganya dan sebagainya. Jadi yang di sana seneng, nggak taunya uangnya uang dari korupsi. Yang kasihan pasti tetap aja istri pertamanya, nggak dapat apa-apa itu ya, dapatnya cuman gaji pokoknya tok, itu gaji utamanya tok. Ya walaupun dapatnya lumayan ya, dapatnya banyak, tapi kan gaji dari ya seorang jenderal kan mungkin belasan bahkan beberapa puluh juta gitu ya gajinya ya. Ya tetap aja cuma dapatnya dari gaji, mungkin ya kalau dari korupsinya nggak terlalu banyak yang didapat. Gaji korupsinya kan disebar malah ke istri-istrinya dan keluarga istrinya yang lain gitu ya. Nah kayak begitu caranya, itu cari terus kemudian sunburst-nya dipatahkan, dituliskan semuanya. Nah itu yang kemudian dijadikan bahan bukti, bukan barang bukti. Beda ya, kalau barang bukti itu yang terambil, yang kemudian terkait dengan tindak pidana korupsinya. Sedangkan ini terus kemudian segala pool bucket itu ya, pengumpulan barang yang namanya barang bukti dan keterangan itu kemudian dianalisis, dimunculkan yang namanya bahan bukti. Dan bahan bukti itu salah satunya itu tadi, bukan hanya red flag, bukan hanya profiling, bukan hanya kemudian modus, bukan hanya perhitungan kerugian negara, tapi juga sunburst. Itu adalah bentuk-bentuk dari bahan bukti. Setelah dikumpulkan bukti dan keterangan, itu semuanya diolah dan kemudian dipakai untuk bahan untuk di persidangan di pengadilan. Kira-kira begitu prosesnya. Jadi ini puncaknya gitu, saat kemudian barang bukti itu sudah ada, bahan bukti itu sudah kemudian bisa disusun. Nah, sekarang kemudian tinggal kerugian negaranya itu harus dikembalikan plus dendanya. Atau kalau dalam hukum tindak pidana korupsi itu adalah pemiskinan, proses pemiskinan dari pelaku korupsi. Itu secara garis besar kira-kira yang proses yang hari ini kita pelajari itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada ya. Sekali lagi terima kasih untuk Galif, terima kasih untuk kawan-kawan yang lain yang sudah berperan aktif, yang saya senang kelompok ini tidak terlalu besar, ya jumlah ideal gitu ya 12, yang seperti yang saya bayangkan kelas itu memang isinya ya kurang lebih antara 10 sampai 12 gitu ya, di bawah 10 terlalu sedikit susah gitu ya, di atas 20 itu sebenarnya juga jadi masalah. Jadi antara 10 sampai 20 itu yang paling enak, yang kemudian ya kita kemudian semuanya bisa aktif, bisa presentasi di sini juga semuanya terlibat dalam tanya jawab selama proses perkuliahan ini, semuanya aktif. Saya ucapkan terima kasih ya untuk kerjasamanya kawan-kawan yang sudah memberikan yang terbaik, satu dengan yang lain saling menguatkan, satu dengan yang lain saling melengkapi dengan proses diskusinya. Kuliah yang sangat menarik, kuliah yang bagi saya terbaik yang pernah saya rasakan selama di Universitas Maju, karena semuanya terlibat, karena semuanya aktif. Bahkan setiap
ya terutama di akhir-akhir ini kan ya 11 dari 12 itu terlibat. Artinya berarti apa? Satu penyaji, 11-nya nanya semuanya dan proses diskusinya juga baik. Itu ya, terima kasih untuk kerjasamanya. Ya, di akhir perkuliahan ini saya ucapkan, selain mengucapkan terima kasih, tentu saja mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan saya ya dalam bertutur kata atau kekurangan saya dalam berbagi waktu untuk kemudian share materi dan sebagainya karena memang keterbatasan ya karena kita tidak bisa bertemu secara tatap muka. Nah ya pada akhir perkuliahan ini tentu saja kita akan akhiri dan tutup dengan doa untuk mengucap syukur pada Tuhan untuk perkuliahan yang sudah kita lalui dengan baik. Semoga menjadi berkat pengetahuan dan pengalaman yang baik bagi kita untuk Anda ke depan. Selain itu juga saya ucapkan ini ya, saya juga berdoa semoga kita semua berdoa semoga tugas akhir Anda semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik dan semoga lulus dengan baik juga di tahun ajaran ini, jadi nggak perlu lama-lama. Itu ya, mari kita bersatu dalam doa, mengucap syukur dan menyerahkan segenap kehidupan kita kepada Yang Maha Kuasa. Berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Terima kasih. Semoga semua yang terbaik ada bersama kita ya. Sampai ketemu lagi di seminar-seminar baik seminar proposal maupun seminar hasil. Dan untuk kelas ini sebagai tambahan Senin akan ada 2 orang yang maju, itu Ibanez dan Gracia. Semoga nanti sempruknya lancar jaya gitu ya, dan saya harap yang lain juga tetap seperti sekarang mendukung kawan-kawannya yang menempuh seminar proposal maupun nanti seminar hasil. Itu aja. Selamat pagi, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Iya. Pak. Iya, Terima kasih, Pak. Iya.